Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, sukacita dan damai sejahtera. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema undang Tuhan Yesus dalam pernikahan dan keluarga kita. Hidup kita diberkati. Mazmur 121 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus dalam pernikahan kita dan keluarga kita membawa berkat besar. Mujizat bisa terjadi, pertolongan, penghiburan, dan dibebaskan dari rasa malu serta berbagai mujizat lainnya akan terjadi dalam pernikahan kita dan keluarga kita. Bila kehadiran Tuhan Yesus memenuhi kehidupan kita, perkawinan kita dan keluarga kita. Mari kita pelajari dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 3, pernikahan di Kana. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pernikahan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Salah satu contoh kehadiran Tuhan Yesus yang membawa berkat dan mujizat terjadi dalam pesta perkawinan di Kana ini. Dan keluarga yang mengadakan pesta itu saudara, ditolong, diberkati saudara karena kehadiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi keluarga yang mengadakan perkawinan ini saudaraku diselamatkan dari rasa malu saat persediaan anggur yang harus disediakan atau disuguhkan kepada para tamu habis saudara. Dan di dalam Yohanes 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi waktu itu saudara, zaman itu, bila mengadakan pesta perkawinan, keluarga harus menyediakan anggur yang terbaik sebagai penghormatan saudara kepada para tamu undangan. Tetapi bila kehabisan anggur itu berarti aib yang memalukan saudara bagi keluarga yang mengadakan pesta perkawinan itu. Tetapi saudaraku, puji Tuhan, karena keluarga ini mengundang Tuhan Yesus dalam pesta pernikahan itu. Ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi masalah saudara, kehadiran Tuhan Yesus yang diundang oleh keluarga itu, yang diundang dalam pernikahan itu, menjadi sumber pertolongan yang tepat pada waktunya. Terjadi mujizat yang luar biasa saudara. Di dalam tempayan-tempayan yang berisi air itu saudara, diubah oleh Tuhan Yesus menjadi anggur yang terbaik. Inilah berkat saudara bila kita mengundang Tuhan Yesus dalam perkawinan dan keluarga kita dan pernikahan kita saudara. Yohanes 2 ayat 8 sampai 10 mencatat, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemilik pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya,
Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya bahwa itu dari Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang-orang atau orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Puji Tuhan, saudara. Jadi pesta pernikahan di Kana itu memberkati banyak orang karena dapat menyediakan anggur yang terbaik sebagai lambang, saudara, dari berkat Tuhan yang memuaskan semua tamu undangan dan yang mendatangkan sukacita, saudara, dan kebahagiaan bagi keluarga besar yang mengadakan pesta perkawinan itu. Jadi, saudaraku, saat kita mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita seperti pernikahan di Kana, maka mukjizat bisa terjadi, saudara. Air menjadi anggur yang terbaik. Apa ini artinya, saudara? Artinya, saudaraku, pernikahan dan keluarga diberkati dan dicukupi kebutuhannya, saudara, saat kita mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan dan perkawinan kita. Yang kedua, pernikahan dan keluarga kita tidak dipermalukan. Yang ketiga, saudara, pernikahan dan keluarga kita dipenuhi sukacita dan kebahagiaan. Dan berkat keempat, saudara, pernikahan dan keluarga kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Mungkin pada saat ini pernikahan kita, saudara, dan keluarga kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi problema yang besar, saudara. Yang seringkali orang tidak tahu bahwa kita menangis karena pernikahan dan keluarga kita tidak bahagia. Saudaraku, jangan putus asa. Undanglah Tuhan Yesus dalam pernikahan dan keluarga kita. Percayalah, saudaraku, saat kita mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan dan keluarga kita, saudaraku, dan kita mau bertobat, saudara, Tuhan Yesus sanggup memberkati, memulihkan pernikahan dan juga keluarga kita. Percayalah, saudara. Percayalah, saudara. Karena kediaman orang benar atau orang benar itu, saudara, orang yang mau bertobat dan sungguh-sungguh mengundang Tuhan Yesus di dalam keluarganya, pernikahannya, saudara, akan diberkati oleh Tuhan. Mari, datanglah pada Tuhan. Mungkin saudara sedang tidak bahagia dalam keluarga, dalam pernikahan saudara. Undang Tuhan Yesus supaya keluargamu, pernikahanmu, saudara, dipulihkan oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 33 berkata, kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Puji Tuhan, saudara. Tempat kediaman orang percaya diberkatinya. Percayalah, serahkan perkawinanmu, keluargamu, pernikahanmu kepada Tuhan supaya engkau diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu lah Tuhan yang membuat pernikahan kami, perkawinan kami, dan keluarga kami diberkati dan dipulihkan menjadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.